Nama saya Putri, usia saya 24 tahun. Saya sudah menikah dan punya anak perempuan. Ini pertama kalinya saya bekerja di luar negeri. Saya tiba di Hong Kong pada bulan September 2019. Saya bekerja pada majikan pertama, tapi sejak ada COVID-19, saya tidak boleh libur sama sekali. Setelah 1 tahun bekerja, majikan memutuskan kontrak saya karena mereka tidak punya uang. Kemudian saya bekerja pada majikan kedua selama 1 bulan menjaga nenek. Tapi nenek tidak suka sama saya, jadi saya kemudian diinterminate. Saya mendapat majikan ketiga di Yunlang dari agen yang sama yang membawa saya ke Hong Kong. Saya bekerja selama 3 bulan di sana. Setiap hari bangun jam 5.30 pagi. Setiap hari bangun jam 5.30 pagi dan baru tidur jam 12 malam. Saya bekerja selama 18 kurang lebih 19 jam setiap hari. Bekerja saya bersih-bersih, masak, belanja dengan madam. Di rumah saya ada 2 orang, Tuan dan Nyonya. Anak laki-laki mereka hanya kadang-kadang pulang ke rumah. Di rumah hanya ada 1 kamar dan saya disuruh tidur di sofa di ruang tamu sehingga saya baru bisa tidur setelah majikan selesai menonton TV. Tuan bekerja dan Nyonya sering keluar main mahjong pada siang hari. Beberapa hari bekerja, Madam menyuruh saya untuk memijat Tuan di kamarnya. Ketika Nyonya tidak ada, Tuan memegang payudara saya, bagian kewanitaan saya, dan menarik tangan saya ke arah tubuhnya. Tidak cukup sampai di situ. Pada tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 3 pagi dia memegang payudara saya lagi ketika saya sedang tidur di sofa. Ketika saya terbangun, saya memberontak dan menyingkirkan tangannya. Lalu dia pergi. Tak lama kemudian dia kembali lagi menarik selimut saya dan berusaha memperkosa saya. Tapi saya berontak dan menendang dia sehingga dia gagal. Saya sangat ketakutan dan gemeteran ketika itu. Saya ingin pergi tapi tidak tahu kepada siapa yang harus meminta pertolongan. Paginya dia masih berusaha untuk memeluk dan mencium saya. Ketika saya sedang di dapur dan saya lari ke lantai atap menunggu hingga dia pergi. Pada tanggal 11 Februari 2021, Tuan memperkosa saya 2 kali sekitar pukul 3 dini hari dan pagi harinya. Saya tidak bisa berbahasa Kantonis atau Inggris dengan baik, tapi saya berusaha menghentikan dia, tapi dia sangat kuat sekali. Sejak itu, saya nekat untuk diizinkan tidur di lantai atap meski Nyonya awalnya keberatan. Karena di situ saya lebih merasa aman. Saya hanya diberi 2 selimut sebagai kasur dan selimut. Setelah itu, saya telepon agen dan mengatakan saya tidak mau bekerja di majikan ini. Saya minta agen mencarikan majikan lain, tapi agen menyuruh saya bertahan sampai finish kontrak karena agen tidak akan mencari majikan lagi buat saya karena ini yang terakhir atau akan memulangkan ke Indonesia. Karena itulah saya mengurungkan niat saya untuk keluar dari rumah majikan meski mengalami pelecehan dan memperkosaan. Sementara itu, saya sangat takut memberitahu Nyonya karena saya malu dan takut kalau dia tidak akan mempercayai saya dan bahkan memulangkan saya ke Indonesia. Saya benar-benar ingin bekerja untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anak saya.
Di bulan Maret 2021, saya sakit parah dan nyonya membawa saya ke dokter. Di situ saya beritahu kalau saya hamil dan nyonya akhirnya tahu bahwa Tuhan telah memperkosa saya. Tapi dia malah menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan atau jika tidak maka saya akan dipulangkan ke Indonesia selama bekerja. Saya tidak pernah diberi libur oleh majikan, tapi pada tanggal 25 April 2021 saya meminta libur karena sakit dan istirahat. Ketika saya meminta bantuan teman saya mencarikan pertolongan, lalu melalui organisasi Indonesia, saya dihubungkan dengan kantor Mission for Migrant Workers. Saya pergi dari rumah majikan pada tanggal 9 Mei 2021 dan melaporkan ke kantor polisi Temun. Kasus saya sedang dalam penyelidikan. Harapan saya agar polisi menindaklanjut kasus saya dan menghukum Tuhan berat-beratnya agar tidak ada korban lagi. Nyonya juga harus dihukum karena bekerja sama dengan Tuhan untuk menutupi kejadian memperkosaan tersebut. Saya juga berharap kepada pemerintah Hongkong untuk memberi saya kemudahan dalam mendapat pelayanan kesehatan meskipun saya sudah punya majikan dan asuransi. Jika pertama saya datang, saya tidak tahu nomor dimanapun KJRI. Kalau libur saya hanya ada di Yunlong, sekitar Yunlong. Kenapa itu KJRI harus memberi pelayanan kepada PRT Indonesia yang sebesar ke pelosok-pelosok Hong Kong? Jangan hanya di KSWB, karena mereka juga membutuhkan informasi pertolongan. Agen saya juga harus ditutup karena telah merumuskan saya sehingga saya harus mengalami kasus seperti ini. Terima kasih.